Jadi saya waktu kuliah satu-satunya anak saya yang dekat-dekat sama keluarga. Gelap piagam menari saya juga banyak dulu-dulu, tapi tidak terkumpulkan, tidak tahu pada kemana. Saya Kusmindari Triwati, biasa dipanggil dari 3 huruf saja. Lahir di Singkawang 18 Juli 1964. Kemudian saya sebagai pendiri Sanggar Andari dari awal hingga saat ini. Saya mulai masuk TK, pernah TK ya. TK, kemudian SD-nya di Jalan Podomoro. Dulu, sekarang Pak Putri Chandramidi. Udah berubah. Kemudian SMP 3 yang dekat, SMA-nya SMA 1. Habis itu saya langsung kerja. Tamat SMA itu mungkin break 1 tahun langsung kerja. 17 tahun saya sudah kerja, baru ngambil S1. Waktu itu saya dipanggil oleh pimpinan saya, silakan cari sekolah yang kamu suka, katanya, gitu aja. Nah, sekolah apa ya Pak? Bilang gitu kan, sekolah yang kamu suka. Akhirnya saya milih ke Bandung, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Tuju jalan ke kanan. Jalan. 1, maju. 2, 3, bertiga. Nah, ketika sudah 17 tahun, kita sudah banyak berkarya, saya sendiri sudah banyak berkarya, baru dipanggil pimpinan. Nah, akhirnya saya tugas belajar 4 tahun di Bandung, itu ambil S1. Kemudian kembali lagi ke Pontianak, melanjutkan pekerjaan lagi. Adalah mungkin tahun 2013 baru saya milih ke S2. Alhamdulillah 1 tahun 4 bulan saya bisa selesaikan S2. Nah, itu yang saya jalani. S1 dan S2 alhamdulillah linier. Linier itu di S1-nya saya ngambil seni pertunjukan, tari, S2-nya juga sama. Jadi saat itu satu-satunya, boleh dibilang satu-satunya yang linier itu mungkin saya. Kalau yang lain ada yang kuliah di fakultas lain dulu, baru S2-nya ngambil di seni tari, gitu. Pertama kali menari itu mungkin di TK, cuma lupa tariannya. Kalau senang menari dari TK sudah senang menari. Pertama kali menari saya lupa ya. Tapi saya pernah berguru. Guru saya itu yang ada di Pontianak, Pak Inang Suparni, Pak Fadil Bakar, itu kakak pembina di SMP 3. Kemudian salah satu lagi Pak Yanis Caniago, Nur Matiwin, nah itu guru saya juga. Saya ingat waktu di SMP, Pak Fadil Bakar itu ngajari saya tari ruai. Ruai itu cerita dari Sambas ya. Nah, saya jadi bungsunya. Saya jadi anak bungsunya yang dizolimi sama kakak-kakaknya, kemudian ditinggalkan di hutan, saya jadi burung gitu. Jadi pakai baju ya saat itu sangat sederhana lah bajunya kan.
baju burungnya juga masih kelihatan manusia gitulah. Nah itu mungkin yang saya ingat panggung ya. Tapi kami di keluarga ini memang keluarga seniman. Dari orang tua, ayah itu musik, ibu berteater, terus kita anak-anaknya semua didorong sama orang tua untuk berkesenian. Nah, pertama kali Andari muncul itu kami 4 saudara. Abang saya musik, terus saya, adik nari perempuan, adik lagi laki-laki musik. Jadi yang membangun Andari awal itu kita berempat itu atas dorongan orang tua. Nah, jadi memang orang tua yang mendorong, yang mengajak, membekali lah. Kalau saya sih gini, orang tua itu tidak meninggalkan harta kepada anaknya, tapi ilmu. Ilmunya itu ilmu kesenian karena mama sama bapak itu memang senang berseni. Ya, kalau yang sampai pegang, kalau yang sampai pegang, yang tidak jangan. Masa itu sanggar enggak ada. Yang saya ingat ikut sama Pak Yanis itu Wijaya Kusuma. Itu latihannya di Jalan Cemara zaman dulu tuh ada angkatan darat ya, namanya Ajen. Nah itu yang saya ikuti. Jadi terus karena orang tua juga kebetulan menjabat kepala bidang kesenian ya, karena senang seni, jadi di situ membuka Bina Tari sama Bina Musika. Ya, ada stop. Saya awalnya belajar musik, bukan menari. Karena barengan Bina Musika dengan Bina Tari, dua-duanya ditekuni. Makanya dulu kalau pentasnya itu bermain musik, tapi saya berbaju nari. Jadi begitu, dua-duanya dijalani. Gitu. Saya ingat waktu itu tamat SMA ya, kan saya udah menari tuh, anak-anak lingkungan SMP 3 ini banyak yang mau belajar nari, artinya privat 1, 2 sampai puluhan anak. Jadi orang tua tuh bilang gini, buka sanggar aja. Kalau kamu ngelatih kan itu pasti waktunya tidak cukup gitu katanya. Ya tanpa saya tahu apa itu sanggar, apa gitulah ya. Nah itulah membentuk sanggar tuh. Kemudian saat itu juga saya didorong sama bapak, ada event di nasional, festival, dulu suka festival tari rakyat namanya. Terus suruh bikin tarian. Tari yang pertama saya buat itu tari Nugal. Tahun 84
84, 85. 2 kali dibawa ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah Kalbar meledak. Meledak artinya yang Kalbar tak pernah dikenal, tiba-tiba diketahui dengan karya Tari Nugal itu. Tari Nugal itu menceritakan tentang Nugal ya, kegiatan bertani anak-anak masyarakat di Kalbar. Baik, untuk tari Jepin, dulu itu ada Jepin massal. Jepin massal. Kemudian tari tradisi dari Sambas, Tandak Sambas. Nah itu, Jepin lembut dari Sambas. Kemudian ada Jepin kipas, pokoknya Jepin tradisi yang pakai properti. Saya dapat tuh Jepin kipas. Kipasnya bukan kipas yang sekarang. Kipasnya kipas penganten seperti satu gini aja. Kalau di Aceh masih pakai tuh. Nah itu. Kemudian tari Patah 9 itu Melayu Delhi, tapi itu pernah saya dapat menjadi basic dengan Mainang Pulau Kampai. Kemudian tari Dayak. Tari Dayak itu langkah-langkah dasar lah yang pernah saya pelajari itu. Karena saya berpendapat sebuah tradisi itu, apalagi budaya, itu menjadi akar. Dia menjadi pondasi. Kalau kita tidak belajar tradisi, maka akarnya akan goyah. Ibarat rumah, kalau dia punya tiang tidak kuat, rumahnya akan roboh. Jadi saya punya pendapat, budaya kita 25 tahun, 50 tahun yang akan datang, kalau tidak mengakar, itu akan kabur. Ini punya mana nih? Gitu. Tapi apa tadi yang dikatakan, semua yang saya buat, tarian itu memang masih kelihatan kental tradisinya. Itu udah ada di sini ya, tidak bisa dihilangkan. Keluar dengan kreativitas, tapi masih ada rohnya. Sampai dosen saya ngomong gini, dia ngelihat karya tari tempurung. Tari tempurung, dia ngelihat, dia bilang, kalau kamu mau lihat kamu itu, lihat tuh tarian itu. Itulah kamu, itulah jiwamu, katanya. Ya, enggak sadar, tapi memang seorang koreografer itu ada intuitifnya. Jadi itu akan melekat menjadi sebuah ciri khas ya. Nah, saya tuh wanita tapi tidak feminin. Lebih ke, kalau di Jawa tuh istilahnya ladak ya. Ladak tuh agak kelaki-lakian. Jadi suka dengan kreativitas yang agak, kalau feminin tuh kan yang lembut-lembut gitu kan. Kok ini yang suka gitu. Mungkin karena jiwa juga kali ya. Jiwa yang saya dapatkan tuh itu gitu. Sampai dosen itu bilang, ya kamu kalau mau lihat kamu tuh lihat di karya kamu itu, katanya. Dan yang saya lakukan tuh emang begitu. Setiap saya bikin tarian, jarang sekali yang ngelembut gitu, yang ngelembut. Nah, mungkin itulah menjadi ciri yang saya dapatkan.
kalau saya tuh ngalir ya. Nah, itu tuh keluarnya ngalir. Tapi memang mungkin emosinya juga main. Jadi kalau dalam menggarap itu saya bermain di gregetan. Saking gregetannya tuh tidak puas dengan kadang ini nih belum ini nih. Jadi dikembang lagi, bukan merubah, tapi ada pengembangan. Yang kita mainkan adalah 3 unsur yang ada di gerak itu, ruang, tenaga, dan waktu. Nah itu. Kalau di tari tempurung, itu tradisi Jepin Lebutnya ada. Tapi saya mainkan level. Kalau yang tradisinya kan level sedang tuh, saya dudukkan. Tapi atasnya main, gitu. Nah, untuk gerak-gerak tajam itu mungkin udah jiwa. Nah, jiwa kemudian disesuaikan lagi dengan tema tari, gitu. Tema tari. Waktu tari Nunggal, saya bikin itu sangat sederhana sekali. Tapi karena saat itu jurinya Pak Bagong itu lagi menggemari kreasi baru. Jadi terus begitu dia ngelihat itu perpaduan Dayak Melayu, saat itu aja udah dia senang. Nah ini nih gitu, dia udah senang. Itu sampai booming tuh tari Nunggal. Padahal sederhana karena berkembang ya, karena berkembang. Setelah saya belajar gitu kan, kok kayaknya nih dulu nih bikin yang tari Nunggal gini, kayak gini pun gitu istilahnya tuh. Jauh sekali. Nah, setelah saya bikin yang tempurung itu sama rampak rebana itu saat saya kuliah. Mungkin itu tadi, ya kan? Ada bukan terkontaminasi ya, interaksi budaya kali ya. Ada pengaruh. Nah, pengaruh kita dapat ilmu, pengaruh tradisi yang bisa dikembangkan. Nah itu mungkin gitu. Nah, kalau kita menukik daripada kisah rampak rebana itu adalah tari yang bernafaskan Islam. Sebenarnya di dalamnya itu semua salawatan, kemudian ada hadrah, kan? Ada hadrahnya, ada daife. Nah itu saya belajar tuh daife sama sara, Jepin Arab dari Ami Sulay yang di Kampung Banser. Nah saya berteman, terus dia punya Jepin Arab, nah itu dapat di situ. Nah, yang lainnya adalah langkah-langkah yang sudah saya dapatkan. Kemudian udah tahu, saya kepengen aja tuh ini harus dilempar. Ini lemparnya di bawah, lempar. Kalau di atas itu mungkin saya dapat pengetahuan tentang ruang. Ruang kan tidak hanya ruang untuk menari. Ketika rebana itu terlemparkan oleh 8 penari, itu tidak sama tuh. Bukan di setel harus sekian gitu kan, enggak. Nah itu menimbulkan ruang gitu. Nah, kemudian rampak rebana juga itu karya yang antara penari dengan pemusik saling mengisi.
Nah itu yang anunya tuh. Si penari harus bisa memukul pukulan berwas gitu. Bisa menyanyi, kan ada menyanyinya, hadrahnya itu. Nah itu pure Melayu tuh. Kalau yang rampak rebana, memang dia bernafaskan Islam gitu. Dan temanya adalah semangat muda-mudi dalam mengisi pembangunan. Banyak sekali ya sebenarnya nanti di dalam nah seperti yang kita tahu kan nanti kalau misalnya kita mau nyiptain nih nanti juga jadi saya bilang ternyata tante ini bukan hanya ahli tapi juga sangat menghargai ilmu saat berkuliah. Kita tuh yang saya baca saya dengar tadi sebenarnya nanti saat berkuliah itu benar-benar nih akan mempraktekkan apapun yang ada di teori-teori yang terdaftar dari dosen bisa kita ambil koreografer sekarang tuh ya gitu biasanya kita nggak terlalu teori tapi ini saya baru temukan lagi ternyata ini adalah kayak menghargai berbagai macam ilmu baru yang sudah terdapatkan dan nanti coba nah dalam proses kita berkarya kan kadang pasti ada tuh yang namanya kita improvisasi kita eksplorasi gerak kita bagaimana tante memilah-milah tante untuk mendapatkan salah satu contohnya dari tarian berbeda kan tante ada musik ada penari ini gimana tahapan tante dalam mengeksplorasi setiap gerak atau tante dapat ide dari mana kok bisa tiba-tiba tante bikin gerakan yang begini gitu nah itu boleh diceritakan. Ya, jadi mungkin. Nah, ini keberuntungannya tuh karena saya tadi di awal musik dulu, baru ke tari. Jadi ketika saya bikin tari, rasa musikalnya muncul. Jadi kehayalnya begini, kalau orang bikin tari itu ngayal ya, ngayal. Ngayalnya tuh kadang lucu ya. Mau pulang ke rumah kelewatan rumahnya karena mikirkan lagi proses kan mikirkan ke karya gitu tidur tak bisa tidur kan gitu kan nah gini jadi saya tuh selalu mencatat pola lantai dulu tuh kan kita otodidak ya jadi pola lantai kita gambar segi 4 ya peta gitu hayalkan nih penari gini itu nanti ada tulisannya tuh karena lagi ini dapat nih di jalan apa di mana dapat ini pengen dikembangkan ini nanti gini itu catat dengan bahasa besok baru dituangkan ke penari gitu jadi itulah kreativitas tadi itu ya ceritanya kreativitas itu jantung daripada apapun ya kan? Dan saya selalu gatal. Gatal artinya tuh kalau kata orang sekarang tuh ngulik ya, suka ngulik gitu. Saya tuh gitu. Sampai last minute mau lomba pun saya bisa merubah itu karena ndak puas. Ini bisa gini, ini bisa gini. Tiba-tiba muncul di pikiran ini harus diginikan gitu. Saya bisa terinspirasi dengan pola lantai ya, dengan melihat ikan sama kupu-kupu. Itu bisa terinspirasi. Artinya gini, di rampak rebana itu banyak, saya bikin pola gerombolan. Itu melihat ikan kecil-kecil tuh, kok lucu ya ikan tuh, gitu ke sana. Terus saya ngelihat kupu-kupu. Padahal lagi duduk di satu halaman, tiba-tiba kupu datang dengan tidak bersamaan 5 ekor kupu-kupu, terus dia terbang lagi ada 3. Jadi begitu. Lingkungan bisa menjadi kreativitas saya. Gitu. Itulah yang terjadi dengan ngalir. Dengan itu tadi kalau saya lagi dalam memproses membuat karya tari, tidak henti-hentinya
pikiran itu. Selalu muncul, selalu muncul, selalu muncul. Ini gini. Tidak puas ya apa yang sudah kita dapatkan. Makanya alhamdulillahnya anak-anak itu sudah terbiasa dengan cara saya. Jadi dia enggak boleh ngelihat saya duduk, berdiri, ya mulai itu gitu. Mulai itu mau ngapa tuh gitu. Nah itulah yang saya rasakan, semuanya tuh sebenarnya ngalir. Dan saya dapat ilmu sebelum saya sekolah, saya sering komunikasi dengan, kan sering festival nih, rombongan dari Solo, sudah ada sekolahnya, STSI Solo kan. Nah, itu saya sering ngobrol. Kadang duduk itu, mereka kan yang berangkat tuh dosen-dosen. Ngobrol tuh, sambil nonton tuh sambil ngobrol. Sebelum sekolah. Jadi semua yang saya tonton, mau keluar, mau kemana, itu pulangnya tuh pasti dapat sesuatu. Apalagi kita nonton tradisi. Nah itu tetap menjadi sumber. Nah sumber, saya baru ingat ya. Jadi itulah yang menjadi karya kita itu bisa kuat. Gitu. Penari bukan boneka, itu prinsip. Penari bukan boneka saya. Artinya kemiringan badan ikut aku tidak. Dia punya badan, dia melakukan gerak. Kalau tidak nyaman dia ngomong. Nah, itu komunikasi itu yang saya bangun. Makanya kadang tuh, tapi saya suka nuntut gini nih. Kalau ada teknik gerak, belajar dulu, coba dulu gitu. Jangan anak-anak yang, kalau anak-anak era sekarang nih, ih payah gitu kan, langsung protes dulu. Kalau dulu enggak, saya tetap coba dulu. Gitu. Apalagi untuk penari laki, itu paling suka saya bongkar, saya bongkar dia. Harus kelihatan lakinya, jangan kebalik kan, jangan kebalik gitu. Laki harus laki, perempuan bisa feminin, bisa juga laki gitu. Nah itu, jadi kalau saya komunikasi yang baik dengan penari, tidak pendapat saya harus ini dirubah, artinya tidak boleh, nah, itu saya ikuti. Nanti dengan musik juga begitu, dengan musik ada yang ngalah, gitu, ada yang ngalah. Misalnya kalau kita kan hitungan tari sampai 8 ya. Kalau 4/4 di musik itu kan satu barnya itu 4 ketukan. Kalau kita mau membagi satu ketuk menjadi setengah itu kan dendeng biasanya gitu kan. Nah itu kadang tuh bergelut dengan musik. Jadi oh udah, oh enak musiknya nih ada lebihnya nih, kita nambah gerak. Tapi kalau kita maunya ini sampai sini harus berhenti, musiknya harus mengurangi gitu. Itu kalau dalam proses itu perdebatan itu, tapi mencari solusi untuk ending pointnya jadi baik gitulah. Nggak ada narinya yang lembek-lembek itu, nggak ada yang ditut yang staccato itu tercapai. Nah, lemah kakinya mana? Nggak bisa penari itu begitu kaki satu nih nggak ada yang nih lihat ya, dorong kakinya jangan sentuh ke lantai, naik lagi. Yuk, naik. Jangan ketawa. Oke. Nanti ganti 13, 14 setengah, 15. Udah gantian. Nah, biasa bangun tidak mau lihat enggak? Enggak. Begitu. Tapi baik. Jadi perkenalkan, nama saya Gita Fadania Rilia, biasa dipanggil Gita.
Perkenalkan, nama saya Fitriana, biasa dipanggil Fitri. Oke, dari tahun berapa kakak sudah ada di NMB? Dari tahunnya sih nggak pasti nih Kak, cuma yang saya ingat saya dari kelas 1 SD. Kalau saya di Andari kemungkinan 2012 kalau nggak salah. Oke, berarti dua-duanya sudah lewat dari 10 tahun ya, apalagi Kak Evita udah senior banget. Nah, sekarang kakak di Andari ini posisinya sebagai apa? Kalau di Andari saya sekarang dikasih amanah jadi wakil dari Sanggar Andari, saya wakil Andari. Jadi untuk bantu di Sanggar, membackup hal yang tidak bisa dikatakan pakai. Ya, Kalau saya sebagai koordinator tari, jadi kita menghandle pelatih di sini, ada di jadwal latihan, pokoknya segala macam kebutuhan Sanggar. kenapa kakak masih bertahan nih dari SD sampai sekarang? Kayak kita udah selesai kuliah lagi nih kan? Udah berapa tahun tuh? Mau 20 tahunan, nah, menuju 20 tahun bersama Andari. Mungkin karena hobi Kak, karena hobi terus kebetulan banyak beberapa yang maksudnya ada beberapa mata pencarian tuh dari bidang ini gitu. Jadi mungkin saya masih bertahan di sana tuh karena itu. Sama sih Kak, tetap hobi karena juga saya kan anak tunggal ya, jadi nggak punya teman di rumah. Nah, kalau di Sanggar kan kamu ini dapat teman, ini bisa bertahan pun memang dalam itu kayak ibu kedua lah, mungkin karena Sanggar kan rumah kedua saya, jadi saya menganggap Tante Dai itu kayak ibu di luar rumah, yang mengayomi anak-anaknya, ngasih kita ilmu, banyak hal bisa kita dapat dari tante. Mama seperti kayak ibu sendiri, terus kita juga banyak belajar dari tante, ilmu nari itu bukan cuma di situ ya. Murid dari Sanggar Andari. Kebetulan anak saya yang ada di sini 2 orang. Satu namanya Ajeng, yang satu Gita. Kebetulan Ajeng sudah kurang lebih berada di Sanggar Andari ini selama 7 tahun ya. Dia mulai dari kelas 2 SD, sekarang udah kelas 3 SMP. Sedangkan yang kita juga sudah ada mulainya dari kelas 2 SD, sekarang udah kelas 6 SD. Dari awalnya tertariknya karena mereka itu memang si kakak Ajeng ini memang senang dengan menari dari kecilnya, dari TK. Kebetulan waktu TK itu masih belum menemukan tempat yang bisa menyalurkan bakatnya. Dan ketika melewati, kalau sore kan sering melewati nih di Sanggar Andari, pokoknya ada tempat menari. Nah, kebetulan juga ada dari orang tua temannya juga yang memang penari di Sanggar Andari, akhirnya tertariklah, masuklah Ajeng mulai dari kelas 2 SD. Itu tahun 2017 gitu. Terus dan sampai sekarang lah, kebetulan Ajeng itu sudah berapa kali menampil, mulai dari pertama itu pasti dari basic tarian mereka pasti diterapkan dari mulai tarian patah 9. Begitu juga Gita. Untuk Ajeng karena dia lebih duluan dari Gita, udah berapa tahun di Sanggar Andari ini, jadi udah lebih memahami tarian-tarian yang udah hampir semua lah menerima tarian-tarian yang diajarkan di Sanggar Andari. Jadi juga udah kebetulan alhamdulillah juga udah pernah dibawa sampai menari sampai ke Kaltim. Yang terakhir juga menari untuk Taman Budaya Bandung, Temu Karya Taman Budaya. Jadi alhamdulillah lah dari Sanggar Andari ini malah anak saya Ajeng udah bisa berkembang. Dari awalnya cuma sekedar senang, hobi, tapi sekarang akhirnya malah bisa jadi prestasi, terutama waktu kemarin 2 tahun yang lalu. Untuk kadang kan kalau SMP itu ada ajang FLS 2N. Kebetulan juga ikut untuk kategori seni tari dari SMP 3.
dan alhamdulillah juga sebagai salah satu penari yang memenangkan medali emas untuk mewakili Kalimantan Barat. Dan disitulah yang mendapatkan penghargaan benar gitu ya, karena semua itu memang dari Sanggar Andari yang memang mengukurnya dia. Nah, jadi betapa kita juga orang tua juga sangat mengapresiasi ya dengan Sanggar Andari yang bisa selain anak itu menyalurkan hobi, menyalurkan bakat, juga malah bisa jadi berprestasi, malah kedepannya juga mungkin bisa menjadi pengalaman dan buat masa depan dia lah gitu kan, dari seni tari. Jadi tari itu bukan hanya sekedar yang cuman kata orang cuman hiburan ya, bukan hanya untuk menghibur orang, tapi memang bisa memberikan hasil yang sangat besar sekali buat anak. Terutama zaman sekarang ya, anak-anak memang perlu berkembang bukan hanya dari ilmu pengetahuan, tapi dari bidang seni juga bisa. Jadi memang sangat berterima kasih ya dari Sanggar Andari. Saya ini apalagi anak saya ada 2 ya yang di Sanggar Andari. Jadi memang dua-duanya itu yang adiknya juga ikut juga FLS2N tingkat SD juga berhasil alhamdulillah, cuman untuk tingkat nasional belum. Tapi juga dari Sanggar Andari juga yang mengajarkan mereka. Walaupun untuk perwakilan kan tetap mewakili tingkat sekolahnya masing-masing. Jadi memang ada hasil ininya gitu, bermanfaat sekali mereka dari udah memasuki Sanggar Andari ini. Jadi memang sangat berterima kasih sekali ya, saya sebagai orang tua tuh memang sangat mendukung gitu kan dari Sanggar Andari yang benar-benar mereka tuh memang diberikan bukan hanya sekedar hobi, juga akhirnya menjadi suatu keahlian buat mereka. Nah, alhamdulillah sih sekarang mereka jadi kalau kemana-mana kenalnya Ajeng kita itu memang sebagai penari dan penari Andari. Ada nggak? Ibu Kusmiati, Sargon, itu 2 itu. Apakah tante pernah bosan dalam menari? Kayaknya nggak pernah, nggak pernah bosan. Jadi, Pernah ada masa yang stuck gitu? Nggak mau nari dulu nih 5 tahun 2 tahun gitu, bisa nggak pernah? ada. Alhamdulillahnya itu tadi ngalir tersebut. Oke, menurut tante tari itu apa? Tari itu adalah sebuah ungkapan ekspresi jiwa manusia yang dapat membuat para penikmatnya bisa mendapatkan sesuatu dari karya itu. Makanya sebuah karya itu butuh pesan. Oke, terus kiat-kiat apa aja sih tante yang tante lakuin supaya tante tuh nggak pernah bosan nari gitu, kayak semangat terus? Ada nggak sesuatu yang memang tante jadikan patokan, atau misalnya gimana tips tante supaya nggak pernah bosan nari? Gini ya, karena saya suka menonton. Jadi waktu kuliah aja, tahan saya bela-belakan habis kuliah sore pergi Jakarta nonton, habis itu balik lagi besok kuliah lagi. Jadi gini, saya itu paling suka dengan sesuatu yang ilmu-ilmu yang baru. Sampai saya punya pendapat dulu ya, ini mungkin bisa menjadi contoh. Ketika saya masuk kuliah, padahal saya udah bikin karya tuh, udah keliling juga, alhamdulillah kemana-mana. Tapi ketika saya masuk ke kampus, saya nol kan bisa sampai. Saya diam, tidak mau kata orang laku itu, atau bahasa tidak mau. Diam. Tapi itu tadi namanya pintar ya dah. Tahu-tahu diketahui dari apa? Kita bikin makalah, karena mahasiswa pasti itu awal dia udah suruh bikin makalah tentang Pancasila. Nah di situ karena pola pikir kita udah ini juga ya, pengalaman di lapangan, umur pun kuliah
satu itu udah umur 30 ke atas, 34. Pendewasaan diri itu udah pengalaman apa itu udah gitu. Tapi saya nolak. Nah, itu. Terus saya punya prinsip ilmu itu tidak akan habis. Semakin kita gali, semakin dia itu membuat kita penasaran. Oh, betapa bodohnya aku nih. Oh, masih ada ini, masih ini. Jadi saya sering menggali. Sampai sekarang pun saya masih belajar, masih membaca. Membaca apa? Bukan hanya membaca buku, tapi membaca lingkungan. Karena budaya itu tidak statis. Dia tumbuh terus, berkembang terus, mengikuti perkembangan. Oke, dan gimana upaya Tante dalam menanamkan? Kan tadi kita bisa lihat Tante sangat mencintai budaya, dan gimana caranya Tante menanamkan rasa cinta budaya lewat tari tradisional itu ke orang sekitar Tante, ke murid-murid Tante, itu gimana? Kiat, pokoknya ini loh caranya gitu. Kalau saya menurut tidak pernah berhenti untuk mengatakan bahwa tradisi itu adalah yang bisa membawa kita keliling dunia. Belajar tradisi tidak pernah akan sia-sia. Tradisi adalah sebuah sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita sendiri. Jadi ke mahasiswa, saya selalu menceritakan pengalaman saya yang membawa saya seperti ini adalah sebuah tradisi. Tradisi mempunyai norma, mempunyai nilai-nilai yang patut kita jaga. Jangan sampai tradisi ini hilang. Nah, itu tadi. Jadi ke siapapun, ke mahasiswa, ke siapapun, kalau dia mau buat karya, saya bilang tradisi dulu makan dulu tradisi itu. Kamu mau bikin kontemporer kayak apapun, tetap ada. Makanya saya bilang Sardono juga menjadi idola saya. Sardono itu kuat di tradisinya. Mungkin dia bosan dengan tradisi, keluar ke lain-lain. Tapi dia tetap tradisi. Kalau saya banyak salut dengan seniman-seniman yang di Jawa, terutama Jawa ya. Karena dia kalau membuat yang lepas, tetap ada pakem tradisinya. Tidak, makanya penting sekali tradisi. Terus prestasi apa saja yang sudah Tante dapatkan dan yang paling Tante ingat ini proses yang mana? Dari sekian lama ya Tante menggarap tari, ngumpulin orang semuanya, nah yang mana? Gini, karena saya ini membuat karya, semua karya festival. Jadi semuanya saya anggap mengesankan bagi diri saya. Cuma ada orang di luar, ketika saya mewakili membantu hutan juga aktivis itu proyek 3 kan ikut. Ketika hutan itu diumumkan menjadi juara umum, nah di situ beliau itu langsung sujud syukur di situ. Nah itu yang membuat saya itu beliau mengikuti perjalanan kita dalam rombongan. Artinya itu dia tidak sekedar pejabat untuk berangkat hanya nengok, habis itu dia jalan-jalan, tidak. Nah, yang kayak gini nih susah dicari kan pejabat yang kayak gini. Nah itu tuh saya tuh haru gitulah. Saya tuh sebenarnya kalau mau dihargai, karya itu
ketika dia berhasil itu puas. Nggak bisa diukur dengan nominal uang. Jadi semuanya, semua apa yang tidak ada yang menjadi puncak. Semuanya itu sama. Kalau pengalaman terburuk Tante selama berkesenian tari, apa kira-kira? Terburuk pun tidak kita temukan. Tapi kalau tampil, zaman dulu lah, kalau tampil tuh pernah di Lampung Minggu 15, pernah. Di kampung-kampung. Karena saya dulu tidak ada menari bermusik, berteater mendu juga. Gitu. Ya, pernah ada ya. Tapi ini menyangkut pemerintahan institusi. Ketika itu peresmian tubuh katulistiwa di Layar. Jadi kita diundang sandaman untuk mengisi acara. Saya disuruh melihat lokasi. Ya lokasi oke, ada panggung. Siang, sekali malamnya datang lagi. Itu tadi tak ada tangga, tidak ada ganti kostum. Ini macam mana? Ya tidak ada kenal stage manager. Lampunya yang 25 watt itu. Terus saya menjadi provokator. Ada yang mau tampil gitu, kadang-kadang lain. Kalau saya pulang, sampai di masuk orang, sampai naik panggung. Dan sekarang gimana? Kita bekerja sendiri dilecehkan, kan begitu. Itu aja yang saya protes. Tapi kalau yang lain, yang berburu-buru tidak ada. Cuma itu aja situasi panggung yang tidak nyaman. Kita harus, makanya tidak ada kata kalau kita mau nari, aku nggak mau nih yang panggung tidak. Mungkin itu yang bisa mendewasakan kita. Oke, Tante, sekarang kita ngobrolin Andari nih. Nah, Tante mendirikan Andari, terus peran Tante di Andari itu seperti apa? Andari berdiri 1 Januari. Mungkin tahunnya 83 saya anak sekolah. Pertama itu anggota itu 4 saudara itu. Dengan orang tua pertama kali dari kegiatan tidak tahu manajemen, tidak ada pendaftaran, tidak ada iuran, pokoknya jalan. Karena tadi awalnya kan yang mau privat nih, akhirnya kita berkumpul. Alhamdulillah itu ketika muncul terus langsung sering mewakili kabar. Nah, jadi karya itu terus nama baik kabar terus naik gitu. Alhamdulillahnya begitu. Apa namanya? Itulah perjalanan ada. Saya membangun manajemen di Andari sangat sederhana. Ini adalah sebuah wadah untuk menampung para remaja, anak-anak, remaja dan dewasa yang berminat untuk berlakukan. Itu niat kami. Maka sampai sekarang pola ini tetap bertahan. Kita membuat kader. Akhirnya di sini teraturan manajemen itu kan, manajemen teratur. Misalnya dibuat dengan nambah pengetahuan, dengan kawan-kawan banyak. 1 tahun sekarang tetap untuk tampil 2 kali. Artinya evaluasi latihan. Kayak ini Januari, Februari latihan sampai Juli. Nanti ada evaluasi mereka tampil. Itu ratusan. Tapi itu juga menjadi satu kepuasan. Katanya
Hah? Totalnya ada berapa anak? Kalau anak yang aktif sampai tahun ini ada sekitar 4 orang. Bagaimana cara tante untuk bisa merangkul para pelatih? Kan susah tuh nyari pelatih yang solid ya, dan kita taunya kayak Gita dari kecil udah diajari sampai sekarang masih ada Gita di sini. Pelatih itu sebuah tradisi juga yang saya bangun. Senioritas artinya dia sudah dapat banyak materi dan kita harus ada ilmu psikologi. Ya, artinya menilai. Ada anak bisa menari, tak bisa mengajar. Ada anak bisa mengajar, tapi dia narinya tidak bagus. Tapi teknik dia punya. Jadi pelatih itu turun menurun itu sampai sekarang. Kamu yang udah 5 tahun di sini wajib masih kakak adik. Dan alhamdulillahnya anak-anak itu mungkin karena itu ya apa namanya tuh ngalir begitu, jadi tanpa ada tekanan. Nah saya itu selalu membantu juga, tidak ada marah-marahan, tekanan. Jalan aja gitu, seperti air yang ngalir lah gitu. Total karya yang sudah tante hasilkan berapa? Seingatnya tante. Ya, total kalian mungkin ada 20 gitu. Terus ada nggak tante strategi pembelajaran yang tante unggulkan dari Andari, misalnya untuk kelas anak, cara tante tuh untuk pelatih harus kayak gini, ngajar ke anak, materinya begini atau apa, terus yang dewasa dan tingkat lanjutan itu seperti apa? Ya, nah karena tadi turun temurun, jadi dia melihat saya, kan gitu. Ya cara saya ditularkan. Mungkin begitu ya, tapi saya memantau tiap kelas nih. Macam kelas awal itu basic itu memang saya kuatkan, karena kalau di awal dia salah, kesananya dia salah. Makanya di awal itu perlu. Ketika saya turun berhadapan langsung, yang pelatih bahkan melihat cara saya. Akhirnya kita ngobrol. Jadi kamu ambil yang baik, saya selalu gitu. Yang baik di saya kamu ambil, yang kamu anggap tidak baik jangan dipilih. Gitu. Kalau kurikulum tante? Ya. Tante bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri kebutuhan. Diawali dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan? Teknik gerak misalnya dikuatkan di olah tubuh, ekspresi olah rasa. Ketika kita mau garap drama tadi paling sulit tuh, gitu. Kemudian mereka butuh ada kelas make up. Jadi anak-anak pertama kita ya dari cara pakai alis, cara pembiasa. Jadi saya di sini tidak pernah membawa tukang make up. Gitu. Kemudian anak-anak biar mandiri. Mandirinya dia belajar cara berpakaian. Karena kalau nari dia bawa badannya sendiri, dia sudah bisa pakai bajunya sendiri. Cara pakai sarung itu kenapa? Halo semua, nama saya Ajeng. Saya diajari sebagai pelatih dari tari Rengga Ikut Nadara. Saya mulai melatih diajari sejak tahun lalu, tapi saya mulai berlatih diajari sejak 2017. Saya ingin masuk nari itu dari TK, jadi memang dari bakat saya dari kecil tuh emang suka ngeliat orang nari, emang dari dulu emang tertarik dengan dunia tari. Saya bersekolah di SMP Negeri 3 Pontianak dan saya sedang menduduki kelas 10 tadi.